Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina karamin nabiyil mustafa wa rasulil mujtaba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa ahli baitihi al-kiram radhiyallahu ta'ala anhumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Thumma khususan ila hadarati muallifi hadzal kitab ghafarallahu dhunubahu wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirati syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Idza arada nalaikana ngarepaki dikala berkehendak Allah bi abdihi kepada hambanya al khaira bagus ajala maka mempercepat Allah lahu karena abad al uqubata terhadap siksaan fid dunya di dunia. Maksudnya hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa ketika Allah menghendaki hambanya itu tergolong pada orang yang baik, maka Allah itu akan mempercepat siksaan di dunia. Maksudnya siksaan itu adalah peringatan atau nasihat-nasihat yang Allah langsung berikan kepada hambanya yang baik. Artinya ketika seorang hamba yang baik itu ingin atau hampir atau bahkan sudah terjerumus pada lembah kemaksiatan, terjerumus pada hal-hal yang membawa mudarat baik kepada dirinya, kepada agama dan juga kepada Allah, maka Allah langsung menegurnya, menegur dengan berbagai macam yang sekiranya membuat orang itu tak nyaman, sehingga orang yang baik itu akan sadar, oh iya, ini adalah teguran dari Allah untuk saya agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan kemaksiatan itu. Dan sebaliknya, wa idza arada dan dikala berkehendak Allah bi abdihi terhadap hambanya asyarra jelek, ketika Allah berkehendak kepada seorang hamba itu jelek, amsaka anhu maka Allah menahan darinya bi dzambihi dengan dosanya, hatta yuwfa sehingga mencukupi dosa itu bihi dengan abad yaumal qiyamati di hari kiamat. Nah ini sebaliknya, ketika Allah sudah menghendaki seorang hamba itu jelek, maka berbuat dosa sebesar dan seperti apapun dibiarkan oleh Allah. Nanti hari kiamat semuanya akan dihitung dan dihisab. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdihi, jika Allah menghendaki hambanya khairan baik, fataha maka Allah membuka lahu karena abad kufla qalbihi, membuka kufla qalbihi terhadap gembok hatinya. Artinya hatinya seseorang yang apabila gemboknya sudah dibuka oleh Allah, maka hidupnya akan nyaman. Hati akan bisa menyikapi segala kehidupan, baik itu kehidupan yang menurut orang lain tidak enak, tapi bagi dia akan terasa enak. Kenapa? Karena Allah sudah membuka gembok hatinya. Terus kalau hati itu sudah digembok, apa yang akan terjadi? Wa ja'ala, dan Allah menjadikan fihi di dalam hati seseorang itu al-yaqinah, yakin. Jadi Allah itu akan membuat hati seseorang yang dikehendaki baik oleh Allah itu memiliki keyakinan, wasidqah, dan juga kejujuran.
atau membenarkan sesuatu yang Allah bawa melalui Nabi Muhammad. Jadi kalau Allah sudah berkehendak baik kepada seorang hamba, maka Allah akan menciptakan sebuah keyakinan dan kejujuran bagi seorang hamba itu. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan qalbahu, hatinya, wa iyan, itu terpelihara, lima, terhadap apa, salakah, yang berjalan seorang hamba itu, fihi, di dalam ma. Maksudnya hatinya orang itu akan selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah dari segala hal-hal keburukan, terutama keburukan-keburukan hati, keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh penyakit-penyakit hati. Jadi oleh Allah dijaga. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan qalbahu, hatinya, saliman, selamat, wa lisanahu, dan terhadap lisannya, shadiqon, itu jujur atau berkata sesuai dengan hati, sesuai dengan pikiran, dan seimbang dengan perilakunya. Jadi kalau Allah menghendaki orang itu baik, maka hatinya juga oleh Allah diselamatkan. Wa khaliqatahu, dan Allah juga menjadikan budi pekertinya, mustaqimatan, itu tetap cicik. Maksudnya cicik itu ya akhlakul karimah, tidak berubah-ubah, baik terus, meskipun dikomentar oleh orang yang tidak suka baik buruk misalkan. Tapi wong namanya manusia, manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti memiliki kekurangan dan kesalahan. Tapi kalau orang itu sudah dikehendaki baik, dinilai buruk apapun oleh orang, pasti dia akan tetap istiqomah dalam menjalankan dan meniti kehidupannya. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan udhunahu, telinganya, sami'atan, mendengarkan, wa ainahu, dan meripatnya atau matanya, basiratan, melihat. Artinya telinga orang yang dikehendaki baik oleh Allah itu akan senantiasa mendengarkan hal-hal yang baik dan tidak menghiraukan segala hal yang dia dengar apabila itu buruk. Dan juga penglihatannya juga seperti itu. Artinya orang yang dikehendaki baik oleh Allah itu akan senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk menggunakan meripat atau penglihatannya pada hal-hal yang baik.